Fabio Cannavaro terima tawaran pelatih timnas Uzbekistan. Fabio Cannavaro, bek legendaris Italia sekaligus peraih trofi Piala Dunia 2026 akan menjalani babak baru dalam karirnya. Bukan lagi sebagai pemain melainkan pelatih yang dipercaya memimpin timnas Uzbekistan. Dengan Cannavaro kini dipercaya sebagai pelatih kepala, Uzbekistan diyakini semakin siap menghadapi Piala Dunia 2026. Calvin Verdong dan kawan-kawan sukses permalukan AS Roma. Calvin Verdong dan kawan-kawan sukses permalukan AS Roma. Lille mempertahankan start impresif mereka di Liga Eropa dengan kemenangan tipis 1-0 atas AS Roma pada matchday kedua di Stadio Olimpico. Hakan Amar menjadi pembuka skor lewat gol cepat di awal laga. Namun sorotan terbesar jatuh kepada sang kiper muda asal Turki yakni Berke Özer yang tampil sebagai tembok hidup dengan deretan penyelamatan yang gemilang. FIFA pertimbangkan 3 klub dari satu negara di Piala Dunia Antar Klub 2029. FIFA tengah mempertimbangkan perubahan besar dalam format Piala Dunia Antar Klub edisi 2029. Badan Sepak Bola Dunia itu dikabarkan siap menggelontorkan aturan jumlah maksimal 2 klub per negara menjadi 3 klub. Keputusan final terkait perluasan peserta kemungkinan belum akan dibahas dalam rapat Dewan FIFA di pekan ini. Namun isu ini dipastikan menjadi topik yang hangat jelang turnamen 2029. Infantino sebut FIFA tak bisa selesaikan masalah geopolitik. Desakan untuk FIFA bersikap terhadap Israel terus menguat. Presiden FIFA Gianni Infantino berkelit, bilangnya organisasi tak bisa selesaikan problem geopolitik. UEFA sebelumnya sempat menunjukkan gelagat akan mendepak timnas Israel dan klub-klub negara tersebut dari kompetisinya. Namun mereka tak bisa berbuat banyak soal keterlibatan Israel di kualifikasi Piala Dunia 2026 karena ajang itu di bawah kuasa dari FIFA. 3 tim promosi Premier League catat awal terbaik sejak tahun 2017. 3 tim promosi Premier League, Leeds United, Burnley, dan juga Sunderland telah mengumpulkan total 23 poin dari 6 pertandingan pembuka mereka dan menjadikannya awal terbaik dari tim yang baru saja promosi sejak musim 2017-2018. Sunderland telah membuat awal terbaik dari ketiganya, mengumpulkan 11 poin dari 6 pertandingan pembuka mereka, yang merupakan poin terbanyak yang diperoleh tim promosi manapun dalam 13 tahun terakhir. Fulham resmi umumkan perpanjangan kontrak Rodrigo Muniz. Melalui situs resmi klub, Fulham telah mengumumkan bahwa Rodrigo Muniz telah berkomitmen pada masa depan jangka panjang kepada klub. Sang penyerang menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun yang mengikatnya di Fulham hingga Juni 2030 dengan opsi memperpanjang kontraknya selama 1 tahun lagi. Alisson Becker cedera parah. Liverpool menerima berita mengecewakan setelah kiper andalan mereka Alisson Becker mengalami cedera hamstring yang cukup serius dan memaksanya absen hingga jeda internasional November mendatang. Alisson kemungkinan besar akan melewatkan sejumlah laga penting, termasuk duel melawan Manchester United, Manchester City, dan juga Real Madrid. Arne Slot mengakui bahwa sang kiper kini hampir dipastikan tidak akan tampil melawan Chelsea. Liverpool tanpa Mo Salah di akhir tahun. Mohamed Salah diprediksi bisa absen hingga 10 pertandingan Liverpool ketika dirinya membela Mesir di Piala Afrika. Jika Mesir melaju jauh, maka Salah kemungkinan besar akan melewatkan laga Premier League melawan Wolverhampton, Leeds United, Tottenham, Fulham, dan juga Arsenal. Laga di Emirates Stadium kontra Arsenal bahkan bisa menjadi titik krusial dalam persaingan gelar juara. Emil Laudero dan juga Martin Paes bakal berangkat ke Arab tanggal 5 Oktober. Ketua Badan Tim Nasional yakni Sumarji menegaskan, 2 kiper timnas Indonesia akan bergabung di Arab Saudi pada tanggal 5 Oktober. Keduanya yakni Emil Laudero dan juga Martin Paes. Laudero bakal bertolak ke Arab Saudi usai Cremonese menghadapi Inter Milan di Serie A di Sabtu 4 Oktober. Dan Paes juga akan merapat ke timnas Indonesia setelah FC Dallas melawan LA Galaxy di hari yang sama.
Ini alasan Marcelino Ferdinand tak masuk ke dalam skuad timnas. Nama Marcelino Ferdinand tidak ada dalam daftar timnas Indonesia untuk grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Secara mengejutkan ia tak dipanggil oleh skuad Garuda. Dan Ketua Badan Tim Nasional Yani Sumarji membeberkan alasan Marcelino tidak dipanggil ke timnas Indonesia. Ia menyebut gelandang berusia 21 tahun tersebut masih belum sembuh dari cederanya. Woltemade langsung on fire di Newcastle. Nick Woltemade kembali bersinar di Newcastle. Striker asal Jerman itu kembali menyumbang gol untuk The Magpies. Momen itu kali ini datang di Liga Champions. Woltemade menjadi starter untuk pertama kalinya di ajang tersebut. Dan Woltemade cuma butuh 17 menit untuk bisa mencatatkan namanya di papan skor. Itu menjadi gol ketiga Woltemade yang dipersembahkan dari 6 laga bersama Newcastle. Performanya kini membuatnya disanjung oleh manajer Eddie Howe. Woltemade dinilai bekerja keras dan membuktikan kualitasnya. Operasi lancar, Giovanni Leone targetkan lekas comeback di Liverpool. Bek Liverpool Giovanni Leone memberikan update seputar kondisi cederanya. Ia berjanji akan bekerja keras agar lebih cepat kembali membela Liverpool. Leone memberikan kabar terbaru seputar cederanya. Ia mengonfirmasi bahwa ia baru saja menyelesaikan proses operasi cedera lututnya. Leone berharap tidak menepi terlalu lama dari skuad Reds Liverpool saat ini. Ia berjanji akan bekerja keras agar bisa cepat sembuh dari cedera yang menimpanya tersebut. Kejutan Karabakh sempurna di Liga Champions level dengan Madrid dan Munchen. Karabakh bikin kejutan dengan masih sempurna di Liga Champions. Poin mereka sama dengan Bayern Munchen di puncak dan lebih baik daripada Liverpool maupun Barcelona. Karabakh masih sempurna di ajang 2 laga Liga Champions musim ini. Karabakh saat ini berada di urutan ke-6 Liga Champions dengan koleksi 6 angka. Posisi Karabakh lebih baik dari tim-tim besar seperti Man City yang ada di urutan ke-8, Barcelona di urutan ke-16, Liverpool berada di urutan ke-17, dan Chelsea berada di urutan yang ke-18. Kreativitas Martin Odegaard jadi kunci kemenangan Arsenal. Arsenal kembali memperlihatkan performa impresifnya di Liga Champions. Martin Odegaard menjadi motor serangan Arsenal sepanjang pertandingan. Ia menunjukkan ketajaman dan juga kreativitas yang membuat lini serang Arsenal semakin hidup. Selain performanya secara keseluruhan, Odegaard juga dipuji atas akurasi umpan-umpannya. Beberapa umpan yang ia berikan dianggap sangat presisi dan juga menakjubkan. Erling Haaland ungguli Thierry Henry di Liga Champions. Erling Haaland kembali menegaskan statusnya sebagai mesin gol paling mematikan di Eropa. Striker Manchester City itu kini resmi melampaui rekor milik Thierry Henry di Liga Champions. Tambahan 2 gol di laga itu membuat koleksi Haaland di Liga Champions menembus angka 52. Ia mencapai catatan tersebut hanya dalam 50 pertandingan. Haaland kini menempati posisi ke-9 daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa di ajang Liga Champions. Posisinya resmi melampaui Thierry Henry yang selama ini mengoleksi 51 gol. Tren kebobolan gol telat jadi masalah serius untuk Manchester City. Manchester City gagal meraih kemenangan penting di ajang Eropa. Dalam laga dramatis kontra AS Monaco mereka hanya bisa bermain imbang 2-2. City sebenarnya punya catatan solid dalam 6 laga terakhir tanpa kekalahan. Namun kelemahan mereka di menit akhir mulai menjadi sorotan. Dari 8 gol yang bersarang di gawang mereka musim ini, separuh lahir di penghujung babak. Bukan ke Liverpool, Maguire bakal pindah ke Jerman. Rencana Liverpool untuk bisa menggunakan jasa Maguire di tahun 2026 nanti mendapatkan ancaman serius. Raksasa Jerman Bayern Munchen dilaporkan mulai bermanuver untuk bisa mendapatkan jasa sang bek Inggris tersebut. TPR Football melaporkan Bayern Munchen cukup serius ingin mendatangkan Guehi karena mereka butuh tambahan tenaga untuk lini pertahanan mereka, dan Bayern Munchen sendiri dilaporkan akan segera berpisah dengan Dayot Upamecano. Bayern Munchen kini dikabarkan sudah mulai bergerak untuk bisa mendatangkan jasa Guehi. Mereka bahkan mengutus beberapa pemain mereka untuk merayu sang bek untuk pindah menuju Jerman.
Tottenham siap bayar mahal demi gelandang milik Real Madrid. Tottenham dikabarkan siap menggelontorkan dana besar demi mendatangkan gelandang Madrid yakni Federico Valverde. Menurut laporan dari VHS, Tottenham sangat serius memantau situasi gelandang asal Uruguay itu dan bersiap mengajukan tawaran dengan nilai yang besar. Tottenham sendiri bisa menawarkan jam bermain lebih reguler. Spurs sendiri baru saja menjuarai Liga Eropa musim lalu dan kembali ke Liga Champions di musim ini. Jika dapat pengganti, Liverpool bersedia lepas Joe Gomez di Januari. Liverpool mungkin siap menjual Joe Gomez di bursa transfer Januari mendatang asalkan mereka juga bisa mendapatkan jasa penggantinya. Joe Gomez bukan pemain reguler di tim asuhan dari Arne Slot, jadi ada kemungkinan baginya untuk pindah dan nampaknya Milan ingin memanfaatkan situasi tersebut. Liverpool bersedia keluarkan dana besar untuk rekrut Mikel Olise. Menurut laporan dari Sport Bill, sebagaimana yang disampaikan oleh Sport Venus, Mikel Olise menjadi incaran utama dari Liverpool. The Reds mempertimbangkan penyerang Bayern Munchen tersebut sebagai pengganti jangka panjang Mo Salah. Mereka siap membayar 100 juta euro untuk bisa mendatangkan pemain tim nasional Perancis tersebut. Olise telah mencetakkan 6 gol dan 6 assist hanya dalam 9 penampilannya sejauh ini. Cesc Fabregas kembali ke Inggris dan jadi manajer Manchester United. Di tengah keraguan soal masa depan dari Ruben Amorim, muncul nama Cesc Fabregas dalam rumor penggantinya. Mantan gelandang Arsenal dan Chelsea itu kini berkarir sebagai pelatih Como di Italia dan kini disebut-sebut sebagai salah satu opsi jika MU memutuskan untuk melakukan perubahan kepelatihan. Fabregas sendiri pernah menegaskan ambisinya untuk kembali ke Premier League. Dia menyebut bahwa menangani klub papan atas di Liga Inggris adalah impian terbesarnya, yang membuat ketertarikannya dengan United semakin menjadi bahan pembicaraan. Meski begitu, masa depannya di Old Trafford masih dipenuhi tanda tanya.